Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tetap semangat, insya Allah. Tinggal beberapa hari lagi teman-teman yang angkatan 1 akan mulai ujian tanggal 11, 12 kalau saya tidak salah ya. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu angkatan 1 sudah berjuang dan disusul angkatan-angkatan selanjutnya sampai angkatan 4. Baik, pada kesempatan kali ini banyak yang minta kemarin kita bahas soal pedagogi ya. Banyak sekali yang minta pedagogi. Sekarang kita fokus ke untuk semua mapel ya. Kita utamakan dulu yang semua mapel, baru nanti kalau sempat baru per satu-satu mapel ya. Bagi teman-teman yang belum sempat saya buatkan per mapel, silahkan buka video-video soal-soal UP saya. Buka di sana. Ada banyak di sana soal-soal yang khusus saya bahas untuk per mapel. Takutnya tidak sempat ya. Nah, ini soal P3K juga, silakan buka di PTK, silakan buka di soal UP saya, ada di sana di soal UP. Kalau teman-teman susah nyari di video saya, silakan buka di YouTube langsung soal UP PTK ya. Itu langsung muncul di pencarian channel saya ya. Jadi silahkan ditonton di sana. Itu juga sangat bagus, sangat banyak membantu teman-teman kemarin yang UP di tahun 2021. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan berkomentar lah. Nah, nih kebanyakan nanti itu adalah contoh kasus ya. Karena di kisi-kisi saya lihat adalah diberikan deskripsi atau diberikan semacam contoh kasus ya. Baik, kita langsung masuk. Ibu Tiur mengajar di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Seluruh siswa pasif. Suasana kelas memang tenang, anak-anak tidak gaduh, tetapi tidak ada siswa yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Akhirnya Ibu Tiur berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan penelitian Ibu Tiur adalah A. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan, B. Menghitung jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. C. Memberikan contoh kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. D. Meningkatkan kemauan siswa dalam mengajukan pertanyaan. E. Menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. Jadi silahkan teman-teman jawab dulu. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 5 detik yang mana jawaban yang paling tepat menurut teman-teman ini dari kasus yang ada di sini. Silahkan dijawab dulu. Oke, baik teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ada di option D ya. Meningkatkan kemampuan siswa mengajukan pertanyaan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa soal PTK itu adalah soal yang tidak pernah alfa dalam soal-soal pedagogi di beberapa tahun terakhir, termasuk ketika soal SKB kemarin CPNS 2018 muncul juga ya. Itu sudah agak lama dan ini tidak pernah alfa sampai sekarang. Di kisi-kisi juga semua mapel disuguhkan soal-soal yang berhubungan dengan PTK ya teman-teman. Jadi pelajari baik-baik, buka-buka kembali tentang PTK itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan utama dari penelitian tindakan kelas atau PTK itu adalah meningkatkan. Jadi kalau di opsi ada kata meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. Nah, di sini kan kasus yang diberikan adalah siswa sunyi senyap ya, tidak aktif atau tidak mau mengajukan pertanyaan maupun berpendapat ya.
maka tujuannya adalah bagaimana merangsang siswa, bagaimana meningkatkan siswa yang pasif tadi agar mau dalam mengajukan pertanyaan atau mengajukan pendapatnya. Itulah fungsi dari PTK berdasarkan diambil dari masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Ini salah satu contoh masalah untuk meningkatkan keaktifan siswa yang sedang pasif ya, dengan melakukan penelitian tindakan kelas model tutor sebaya. Semoga dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil analisis pembelajaran IPS kelas 4 SD Butuh menunjukkan bahwa siswa tidak mau bertanya pada waktu guru menjelaskan. Siswa tidak mau memberi tanggapan. Siswa tidak mau membaca materi. Guru dominan menggunakan metode ceramah. Dulu belum pernah menerapkan metode inquiry. Berdasarkan kasus tersebut, PTK yang cocok adalah A. Penerapan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. B. Pengembangan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. C. Hubungan antara metode inquiry dengan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. D. Pengaruh metode inquiry terhadap keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. E. Efektivitas penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Silahkan teman-teman tebak-tebak dulu, jawab dulu. Nah, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat ada di option A ya teman-teman. Penerapan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD. Nah, di sini kan siswa di SD butuh ini dia tidak aktif ya. Dia juga pasif, tidak mau bertanya pada waktu guru menjelaskan ya. Guru dominan menggunakan metode ceramah. Dulu belum pernah menerapkan metode inquiry. Nah, berdasarkan kasus tersebut, PTK yang cocok adalah menerapkan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik ya. Coba kita lihat kalau pengaruh inquiry terhadap keaktifan ini tidak ada kata meningkatkan ya. Coba pengembangan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar. Nah, bukan mengembangkan ya. Kita tidak mengembangkan metode inquiry. Pengaruh metode inquiry terhadap keaktifan belajar IPS. Nah, ini juga tidak ada kata. Efektivitas penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh ya. Kalau ini yang fokuskan adalah efektifkah atau tidak ya. Kalau ini kita langsung menerapkan metodenya, kemudian dari penerapan itu kita menginginkan peningkatan. Itu menurut saya teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya pendapat yang lain. Silahkan berkomentar kalau saya agak keliru dalam hal ini. Jadi jawaban yang menurut saya tepat adalah option A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf suara saya agak serak mumpung karena ini sudah sore ya, Ramadan ya. Apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan, maka PTK yang akan Anda laksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain A. Kenakalan remaja, B. Disiplin belajar,
C. Interaksi belajar, D. Prestasi belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah disiplin belajar ya. Kenapa saya memilih option disiplin belajar? Karena siswa di sini tidak disiplin ya, cenderung malas mengerjakan tugas-tugas ya. Pada saat diminta mereka tidak selesai tugas-tugasnya, berarti mereka tidaklah disiplin ya. Jadi masalahnya harus sesuai ya, tidak lari ke sana kemari ya. Karena yang kita ingin pecahkan adalah masalah yang tepat, bukan masalah hanya menambah masalah di kelas ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Ya, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah refleksi itu paling tepat, bisa ya, tapi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat kita sudah melakukan upaya perbaikan ya. Sama dengan pembelajaran, refleksi itu biasanya di akhir pembelajaran setelah kita melakukan pembelajaran ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Berikut adalah kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak. Kecuali A. Masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat bagi siswa, B. Guru mampu untuk melaksanakannya, C. Relevan dengan pengembangan sekolah, D. Mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Ya, layak atau tidaknya penelitian, ya, kecuali yang mana? Ya, benar sekali. Jadi yang kecuali adalah guru mampu melaksanakannya atau tidak. Ini sangat tidak termasuk dalam kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas layak diteliti atau tidak. Nah, yang masuk itu masalah pembelajaran bersifat spesifik dan bermanfaat ya, tentunya bagi siswa ya. Jadi ini yang jawaban yang salah ya, yang kecuali tadi. Relevan dengan pengembangan sekolah, kemudian mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Nah, itu dia kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan apakah masalah yang muncul di kelas itu layak atau tidak layak dilanjutkan untuk dilakukan penelitian tindakan kelas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa berkomentar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran observasi, maka peneliti PTK hendaknya mengarahkan sasaran pokok dan fokus utama selama proses observasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah sudah terjadi perubahan di kelas saya? 2. Apakah tindakan perbaikan sudah berhasil? 3. Apakah dampak dari tindakan perbaikan yang sudah saya berikan? A. 1 dan 2, B. 1, 2, dan 3, C. 2 dan 3, D. 1 dan 3. Ya, dalam upaya mencapai tujuan sasaran observasi. Kira-kira yang mana nih teman-teman?
Ya, jadi jawaban yang tepat adalah apakah sudah terjadi perubahan di kelas saya, apakah tindakan perbaikan sudah berhasil ya. Jadi jawaban yang tepat ada di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagi guru yang peneliti PTK, langkah awal dalam analisis masalah adalah A. Melakukan kajian dokumen kelas, B. Melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas, C. Mewawancarai siswa, D. Memberikan tes formatif. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang tepat ya? Langkah awal dalam analisis masalah di PTK itu sendiri ya. Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat ada di option B ya. Melakukan introspeksi diri tentang pembelajaran di kelas ini langkah awal, karena dalam PTK itu adalah munculnya PTK karena adanya keresahan-keresahan yang dialami oleh guru itu sendiri. Maka langkah awal adalah kita mengintrospeksi diri kita, apa-apa masalah yang terjadi di kelas kita, apakah masalah keaktifan, apakah masalah kekondusifan siswa di dalam kelas dan sebagainya ya. Oke, nah itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Tonton juga soal UPPTK, silahkan ketik di pencarian Google UPPTK, di sana ada, sudah saya buat, sangat bagus juga ya teman-teman, silahkan ditonton juga. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Berkomentarlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.